Sering kan Anda lihat proyek ambisius yang kelihatannya bakal sukses besar, tapi ujung-ujungnya malah gagal? Iya, sering banget. Materi dari Harvard Business Review yang Anda bagikan ini bilang kalau ini kejadiannya sering banget loh, sampai mengejutkan katanya. Nah, mari kita gali lebih dalam nih. Kenapa sih inisiatif besar ini sering tersandung? Iya, jadi sumber ini menyoroti beberapa biang keladinya gitu. Proyek raksasa model lama itu sering kehilangan gas di tengah jalan. Kehilangan momentum gitu ya? Betul, rasa urgent apa pentingnya itu baru terasa kalau deadline udah mepet banget. Terus akuntabilitas jadi buyar, nggak jelas siapa tanggung jawab apa. Dan yang juga krusial, ada semacam jurang pemisah antara tim strategi di atas sana sama yang eksekusi di lapangan. Oh, antara perencana sama pelaksana ya? Nah, itu dia. Contohnya Wells Fargo sama VW itu kan? Data penting dari lapangan yang jelas-jelas nunjukin ada masalah besar, malah diabaikan. Diabaikan. Kenapa tuh? Ya karena strategi dari pusat udah kaku, akhirnya malah jadi skandal gede kan? Wah, ini pasti relevan banget ya buat siapa saja yang terlibat atau sekedar ngamatin proyek skala besar. Pasti. Tujuan kita sekarang adalah memahami jebakan-jebakan ini, dan yang lebih penting lagi nih, melihat solusi alternatif yang dibahas di materi Anda, terutama soal memecah pekerjaan raksasa jadi lebih kecil dan terkendali itu. Sip. Ada konsep menarik nih di materi Anda, inisiatif hasil cepat atau Rapid Results Initiatives. Ini bukan sekedar bagi-bagi tugas biasa kan ya? Bukan sekedar itu. Lebih ke memecah target besar jadi tujuan-tujuan spesifik yang lebih kecil bisa diukur dan dicapai dalam waktu singkat. Mungkin katakanlah 100 hari gitu. Tepat sekali. Contoh dari Bank Dunia di Nicaragua itu bagus banget buat ilustrasi. Oh iya, yang petani itu ya? Jadi, alih-alih cuma target abstrak, naikkan produktivitas petani, mereka pecah jadi proyek cepat yang fokus ke hasil nyata. Misalnya, yaitu peningkatan kualitas susu. Jelaskan hasilnya? Oke, jadi lebih konkret gitu ya targetnya. Itu dia poinnya. Pendekatan ini, menurut sumbernya, langsung menciptakan urgensi dari awal. Nggak nunggu deadline. Masuk akal. Tim jadi bertanggung jawab penuh atas hasil nyata. Bukan cuma, nyentang daftar tugas saja. Beda ya, tanggung jawab hasil sama tanggung jawab tugas. Beda banget. Nah, ini juga memicu pembelajaran kilat. Di Nicaragua itu, mereka jadi sadar, masalah utamanya bukan kuantitas susu ternyata. Terus apa dong? Justru kualitas dan logistiknya. Nah, penemuan krusial ini hanya mungkin karena pendekatan hasil cepat tadi. Jadi mereka bisa langsung belok strategi, nggak buang tenaga ke arah yang salah. Wah, jadi bisa langsung adaptasi ya? Betul. Ini kontras sekali sama yang namanya miopia perencanaan. Jadi fokus ke rencana awal tuh kaku banget sampai kita jadi buta gitu sama perubahan penting di lapangan. Oke. Jadi fokus pada hasil cepat ini bisa mengatasi miopia perencanaan tadi ya. Tapi sumber Anda juga ngingetin, mecah pekerjaan pun ada tantangannya sendiri kan? Oh, jelas ada. Misalnya risiko punya terlalu banyak proyek kecil jalan barengan sampai sumber daya dan fokusnya habis. Itu disebut inisiatif overload ya? Betul. Inisiatif overload. Ini tantangan yang mungkin Anda kenali banget nih kalau sering juggling banyak prioritas kerjaan. Hahaha, iya juga sih. Terus apa lagi tantangannya? Lalu ada lagi yang disebut tirani tujuan antara. Ini agak tricky nih. Gimana tuh maksudnya, tirani tujuan antara? Ini jebakan di mana kita jadi fokus banget nyelesain langkah-langkah kecil atau checklist tugas sampai itu jadi tujuan akhir itu sendiri. Kita lupa tujuan strategis yang lebih besar di baliknya. Oh, jadi sibuk di detail lupa gambaran besarnya ya? Nah, contoh klasik yang disebut di materi Anda itu promosi penerbangan gratis Hoover yang kebablasan. Yang itu ya? Gimana ceritanya? Fokusnya cuma sukses jalanin promosi bagi-bagi tiket gratis, sampai lupa tujuan bisnis utamanya apa. Malah rugi besar perusahaannya. Waduh. Ini juga nyambung ke penetapan tujuan yang kadang kurang efektif. Kurang detail gitu. Siapa ngerjain apa, kapan selesainya. Jadi gampang lepas kontrol. Jadi ini semua balik lagi ke pentingnya memecah pekerjaan dengan cerdas ya? Nggak asal pecah aja. Iya, harus cerdas mecahnya. Ada model lain nggak yang dibahas selain hasil cepat tadi? Ada. Dan ini bagus banget buat ngelengapin ide hasil cepat tadi. Namanya model bertindak, belajar membangun. Act, Learn, Build. Act, Learn, Build. Gimana cara kerjanya? Intinya sederhana tapi kuat. Ambil langkah kecil dulu. Nggak usah langsung gede. Oke. Terus dapatkan komitmen hanya untuk langkah kecil itu aja. Jangan langsung minta komitmen buat semua rencana. Fokus ke satu langkah dulu ya? Ya. Setelah itu, pelajari hasilnya baik-baik.
Apa yang berhasil, apa yang enggak. Nah, baru bangun langkah berikutnya berdasarkan pembelajaran tadi. Wah, ini jelas mengurangi risiko ya dibanding rencanain semua dari A sampai Z di awal. Jelas banget. Pendekatan ini juga bisa menciptakan ruang aman buat tim. Jadi mereka lebih berani lapor kalau ada masalah di awal. Nggak kayak kasus Wells Fargo tadi kan? Iya ya, jadi lebih terbuka ya komunikasinya. Kedengarannya sangat masuk akal buat ngurangin risiko dan dorong adaptasi. Terus gimana biar rencana kecil ini beneran jalan? Eksekusinya gimana? Nah, buat eksekusinya, ada alat bantu namanya perencanaan jika maka, if-then planning. Jika maka, kayak coding aja. Oh, mirip dikit lah. Ini cara mecah niat atau tujuan jadi tindakan konkret yang dipicu oleh situasi atau waktu spesifik. Contohnya gimana tuh? Misalnya, simple aja. Jika hari Jumat jam 2 siang, maka saya akan mulai menulis laporan mingguan. Gitu. Oh, jadi ada pemicunya ya. Jika X, maka Y. Betul. Simple, tapi ini ngebantu banget mengubah niat jadi aksi nyata di tengah kesibukan kita sehari-hari. Bikin lebih pasti terlaksana. Oke, paham. Jadi kalau kita simpulkan nih dari obrolan kita, berdasarkan materi Anda ini, proyek raksasa itu ya inherent berisiko. Nggak bisa dihindari risikonya. Iya, pasti ada risikonya. Kuncinya tampaknya ada di memecahnya jadi bagian lebih kecil, terus fokus ke hasil nyata jangka pendek, fleksibel buat beradaptasi, dan yang penting juga nih, menjadikan eksekusi itu sendiri sebagai proses belajar terus-menerus. Gitu ya? Persis. Eksekusi itu bukan cuma soal menjalankan rencana mati, nggak gitu. Justru disitulah sumber pembelajaran paling berharga buat terus nyempurnain strategi kita. Jadi sambil jalan, sambil belajar ya? Betul. Pendekatan iteratif yang terpecah ini ngebantu kita ngelola kompleksitas sama ketidakpastian yang, ya, pasti ada lah di setiap inisiatif besar. Nggak mungkin nggak ada. Intinya, strategi dan eksekusi itu harus jalan bareng, saling ngasih masukan, saling ngelengkapin. Oke, ini menarik banget sih. Nah, sebagai penutup nih, mungkin buat Anda yang lagi dengerin, coba deh pikirkan satu inisiatif besar yang sedang Anda jalani atau perhatikan. Berdasarkan obrolan kita dari materi ini nih kira-kira apa ya? Satu hasil cepat yang kecil, tapi dampaknya lumayan besar. Atau mungkin satu rencana jika maka paling konkret yang bisa diidentifikasi atau bahkan dicoba hari ini juga. Sekedar buat mancin pembelajaran awal itu ya? Iya, betul. Buat dapat insight awal dan bangun momentum ke depannya. Sesuatu untuk Anda renungkan mungkin?